Welcome back to my video. Kali ini aku mau membahas tentang perkara males. Pasti di antara kalian banyak banget yang ngerasa, kok aku ngerasa pemalas banget ya. Aku nggak secepat kebanyakan orang-orang pada umumnya kalau disuruh, kalau gerak. Bahkan cenderung ya adalah rebahan aja, nanti aja. Bahkan kalau ngerjain tugas, memilih opsi sistem kebut semalam dibanding ngerjain ya hari itu juga dikerjain gitu. Nah, sama halnya kayak aku, bahkan beberapa orang yang kayaknya aku tuh terlalu pemalas, terlalu apa ya, apa-apa rebahan, mudah ngantuk. Kalau guru atau temen menjelaskan, kadang-kadang aku ngerasanya tuh kayak didongengin nih gitu kan. Padahal ya bukan berarti aku itu tidak ingin mendengarkan juga, tapi yang tersirat di pikiran aku tuh ritmenya itu seolah sedang mendongengkan. Tapi emang kalau ngomongin males, dengan pertumbuhan zaman, pertumbuhan teknologi hari ini pun, otak kita itu sudah terlalu sibuk. Bahkan batas fokus pun sekarang hampir hilang kalau misalkan orang tersebut tidak bisa membatasi informasi yang masuk. Informasi yang kayak gimana? Dulu yang boleh masuk ke kepala gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan banyak informasi yang masuk, itu malah jadi ya beban juga, ibaratkan kayak over gitu. Kalau misalkan kita tidak punya penyaringan yang cukup baik di pikiran kita, alhasil kalau misalkan kita terlalu banyak nyerap informasi, jadinya malas juga kan dengerin hal-hal yang seharusnya kita dengar dan itu penting. And ini cuma sharing, bukan aku berbicara sebagai pakar, karena aku hidup di lingkungan yang manusia yang ideal itu mereka yang tahan duduk 3-4 jam ketika melakukan sesuatu. And then aku pernah melakukan itu ketika aku lomba bahasa Arab pas MTS. Kebayang waktu itu lomba pidato bahasa Arab dengan durasi menghafal dan melancarkan itu hanya 2 minggu. Memang sebelumnya aku bisa menghafal pidato bahasa Arab, tapi durasi yang aku pakai itu 2 bulan. Kebayang kan gimana pusingnya waktu itu. Berhasil apa? Berhasil. Tapi selama 2 minggu itu aku ngerasa ngafalin tapi juga overheat. Kayak gitulah, antara stres, takut, tapi harus hafal juga kan. Endingnya ketika tampil itu ngeblank setengah. Nah, berarti kan aku itu bukan yang pemalas banget atau gimana, tapi otak aku tuh nolak seolah-olah ya cara main lo tuh bukan kayak gini loh, kayak gitu. Nah, beberapa tahun berlalu, aku juga masih penasaran gitu kan pas SMA, kenapa ya aku tuh cepet banget bisa fokus tapi cepet banget hilang fokus itu. Kalau diibaratkan tuh kayak HP iPhone, cepet penuh cepet juga habisnya. Cepet penuh gak sih? HP aku bukan iPhone soalnya. Cepet habis ini, cepet panas cepet habis lah. Dan aku pernah membiasakan baca buku novel dan endingnya itu tidur. Dan keluarga aku tuh menganggap aku itu capek lor, jadi kena bantal dikit udah langsung tidur gitu kan, apalagi ditambah baca.
Nah, bukan berarti aku tidak mengusahakan nahan ngantuk segala macam, enggak, itu tuh udah pakai effort plus, tapi emang endingnya kayak gitu aja gitu. Sampai akhirnya aku mencoba untuk kayak ya udah deh, jangan ngerasa bersalah ketika tidur, karena gara-gara ritme lingkungan yang menuntut normalnya itu seperti itu. Setiap aku mau tidur siang, setiap mau istirahat bahkan rebahan tuh aku merasa itu adalah kesalahan yang fatal dan nggak normal untuk kebanyakan orang gitu kan. Nah, yang tadinya aku tuh cuma senang di satu kesukaan, alhasil aku banyak banget kesukaan, karena ketika aku masuk lingkungan tersebut pengennya tuh seperti ini, lingkungan ini pengennya seperti ini, alhasil aku tuh nggak tahu mana yang ingin dipertajam gitu kan. Ya, aku menjalani mencari tahu apa sih kesukaan aku gitu kan, apa sih yang harus aku fokuskan, dan sebenarnya fokus aku tuh seperti apa, kenapa aku tuh selalu dianggap sebagai pemalas. Atau teman-teman di sini juga ada yang disangkanya itu selalu pemalas, rebahan, tiduran mulu sama orang tuanya. Bahkan aku waktu MTS tuh pernah dicap sebagai orang yang lemot dalam mikir gitu kan. Sampai aku bertanya, emang iya ya lemot, lupa, kayak gitu-gitu loh. Walaupun mereka itu mengakui kalau aku tuh cukup pandai juga dalam mengingat, cuman emang lemot aja kayak gitu. Nah, waktu itu aku cuman mikir, oh ya udah gitu, mungkin emang aku kayak gitu. Tapi ketika aku lihat tuh aku mikir, kenapa aku sering banget mengalami namanya tuh brain out. Entah ketika abis ngerjain tuh panas, bener-bener panas banget. Tidak seperti kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang itu sehari mungkin bisa ngerjain 1-2 tugas, mereka masih bisa enjoy, gak setersiksa kayak aku gitu kan. Aku sampai berpikir, adakah kerjaan yang bisa ada jeda gitu, ketika udah nih ngerjain ya udah jeda dulu, tidur di meja gitu sejam atau 30 menit. Tapi aku nggak tahu di Indonesia itu ada atau enggak gitu kan fasilitas itu, karena aku ngerasa diriku ini beda dari segi fokus. 3 tahun lalu aku bahkan pernah mikir, apakah aku ADHD ya, yang fokusnya tuh bisa lompat-lompat, tapi sekali fokus bisa hyper banget gitu kan. Ya itu nggak tahu, itu cuma self diagnose sendiri aja, nggak tahu benar atau enggak. Tapi yang jelas aku nggak berhenti sampai di situ. Pencarian jati diriku sendiri itu sampai mana gitu kan, kayak gimana sih diriku tuh yang bener gitu. Karena yang aku tahu, kalau orang udah memahami dirinya sendiri itu seperti apa, dalam menyelesaikan masalah itu akan lebih mudah, karena udah selesai sama dirinya sendiri. Nah, perkara aku yang selalu disebut malas sama orang kan, jadi mikirnya juga kan, apakah orang lain yang benar, aku yang salah gitu kan. Nah, waktu yang 3 tahun yang lalu itu aku berpikir bahwa oh mungkin iya kali ya ADHD. Nanti deh kalau misalkan lo punya duit lebih, pengen cek yang benar-benar gitu kan. Tapi dipikir-pikir, kalau ADHD yang akut banget itu kan susah fokus ya. Kalau enggak hypernya tuh hyper fokus sampai nggak bisa diganggu. Nah, masalahnya aku pun masih bisa ke distract gitu kan ketika fokus itu berlangsung. Nah, terus gimana lanjutannya? Dan alhasil
aku tuh menguji seberapa aku fokus, daya tahan fokus aku seberapa lama itu lewat biliar. Yes, olahraga yang dahulu dipandang sebagai tempat orang-orang maksiat atau tempat orang-orang yang berjudi, yaitu di meja biliar. Tapi sekarang itu kan gak kayak gitu ya. Jadi aku mencoba olahraga itu untuk mengukur seberapa tahan aku fokus. Kurang lebih 2 tahun kali ada aku belajar biliar, sampai sekarang sedikit bisa, meskipun kadang-kadang kalau lagi gak mood gak bisa main juga. Nah, dari sana justru aku tahu daya tahan aku tuh yang bener-bener akurat itu berapa, durasinya berapa jam maksudnya. Awal-awal aku hanya bener-bener hanya di 30 menit aja, 30 menit tambah 35 maksimal sekarang di 50 menit. Bayangin ketika orang lain, normalnya orang itu bisa fokus stabil sampai 3 jam main biliar, aku hanya maksimal banget itu sejam setengah itu udah muntah-muntah pusing. Ya gak muntah sih, tapi lebih ke pusing, lemas, yes, langsung buyar. Jadi orang yang bisa fokus bukan berarti semuanya tuh bisa punya daya tahan lama, tapi yang jadi pertanyaan, fokus itu berapa persen? Nah, setiap aku main itu aku ngerasa full totality fokus untuk membidik bola, alias 100%. Meskipun ketika main aku pasti sambil bercanda, ketawa, tapi jujur itu cuman buat penetral biar gak terlalu tegang. Walaupun sebenarnya otak aku juga selalu menolak untuk bercanda gitu, karena ya emang lagi tegang sih, harus fokus kan. Nah, kebetulan lawan aku ini tuh dia orang normal lah, ibaratkan orang normal yang punya fokus paling 50-70% fokus di otak. Jadi dia tuh main bisa tuh sampai 2 jam, 3 jam dan dia masih fine aja gitu. Ketika aku main awal tuh kan langsung panas, kayak langsung 100% fokus. Dia itu baru pemanasan, makanya ketika 30 menit pertama aku tuh bisa unggul sampai 4-0. Tapi kalau sudah lewat 30 menit berlalu, ya sudahlah, aku dibantai. Makanya aku tuh bertanya-tanya selama ini tuh, aku tuh emang pemalas atau emang cara mikirnya beda aja, cara fokusnya beda, cara menjalani hidupnya beda. Tidak seperti kebanyakan orang-orang. Coba aja kalau misalkan taunya dari dulu, mungkin ketika ada masalah atau apapun itu yang berhubungan dengan fokus, aku bisa nyelesainya lebih cepat dibanding orang-orang kebanyakan. Aku ngerasanya tuh lagi jadi mobil F1 yang sekali ngebut itu bisa berapa putaran, tapi kalau udah capek ya udah rebahan tuh seharian, mungkin sampai tidur juga sama scroll. Gimana gak lucu coba? Aku bertahun-tahun disebut pemalas, tukang tidur, gak rajin. Gak tau emang faktanya kayak gitu, tapi aku ngerasa setiap aku abis ngerjain sesuatu itu lemasnya wow. Apalagi kombinasi kegiatan yang beda-beda, wow, itu bener-bener mix sih. Kalau kasarnya
menurut orang lain ya biasa aja lah gitu. Tapi menurut aku itu adalah kelelahan yang luar biasa. Mungkin di hari itu aku bisa perfect, kayak misal bisa ngerjain 20 to-do list. 3 hari kemudian aku bisa malas-malasan. Ya, bayangin aja, gila kali, capek. Tapi orang normal tuh kayak bisa mereka jalani hal itu dengan setiap hari gitu loh. Bukan yang kayak tekanan kayak aku loh, besoknya tuh kayak langsung burn out. Kayak sesederhana baca buku, aku bisa lebih stabil. Malah sekarang kayak udah baca cuman 5 halaman deh per hari gitu, tapi bisa stabil. Daripada yang pernah aku lakuin itu setiap hari mengusahakan 50 lembar baca, tapi endingnya selalu terputus karena hari ini 50 lembar, besoknya burn out. Lucu banget kan? Ibaratkan berusaha menjadi perfect dan normal seperti orang-orang kebanyakan, endingnya tumbang lagi. Melelahkan lah, ibaratkan berusaha memenuhi ekspektasi orang-orang. Dan emang faktanya tuh memvalidasi diri sendiri deh, karena aku tuh ngerasa beda jadi perempuan, tidak seperti kebanyakan orang yang seusia. Bukan bangga atau gimana, cuman ini jadi tantangan karena harus mencari jawaban kenapa aku berbeda dan apa solusinya ketika ritmeku tuh berbeda dengan kebanyakan